Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad. Yang saya hormati sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini sama-sama kita untuk mencoba untuk mengkaji sebuah persoalan kehidupan yang mana mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebuah ikhtibar, pelajaran bagi kita semuanya, karena masih banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan, karena masih banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada kenyataannya banyak orang yang, jadi teman-teman, banyak suatu persoalan yang mana kehidupan ini tentang masalah ekonomi. Terkadang kita nggak bisa pungkiri dengan keadaan dan kenyataan yang pernah kita alami pada saat ini, bahwa yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan sebuah persoalan kunci dari kehidupan, yaitu adalah kemudahan. Inna ma'al husri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Arti kata begini, kita menjalani sebuah kesulitan, terkadang kita sulit sekali yang harus kita hadapi. Sebenarnya bukan sulit, teman-teman, karena disinilah sebuah letak keistimewaan kolbu yang dimiliki oleh manusia itu sendiri untuk menjalani dengan kesabaran. Tetapi sekelompok golongan para setan-setan itu memanipulasi keadaan sehingga sabar yang kita lakukan ini itu sia-sia. Bagaimana sabar yang sia-sia ini? Yaitu adalah sabar ketika kita mengucapkan kesabaran itu tanpa dengan perbuatan. Jadi yang seorang muslim itu menyampaikan sebuah kesabaran dengan tindakan, yaitu menjaga dari sebuah pandangan, menjaga dari pendengaran, menjaga dari perbuatan, menjaga dari ucapan, tapi semuanya itu mereka lakukan dengan batasan-batasan tertentu yang mana sudah Allah tentukan. Nah, oleh sebab itu banyak sekali kejahatan-kejahatan yang terjadi tentang permasalahan ekonomi, apalagi permasalahan tentang masalah perut, tindakan kriminalitas yang terjadi di mana-mana. Mungkin teman-teman sudah banyak berita-berita yang teman-teman lihat viral di media sosial dan sebagainya. Perlu teman-teman ketahui bahwa sebuah unsur kejahatan itu terdapat sebuah 3 opsi. Yang pertama, ketika orang melakukan kejahatan itu dia karena dengan keadaan, terdesak dengan keadaan. Yang kedua, karena kebutuhan. Yang ketiga, karena kebiasaan. Nah, maka dari itu sebuah keistimewaan kolbu yang dimiliki oleh manusia itu sendiri, mereka harus mengetahui dan menyadari sebuah persoalan-persoalan kehidupan ini, sehingga persoalan kehidupan ini bisa teratasi. Apakah dengan ucapan? Tidak, dengan tindakan. Maka dari situlah orang yang menghidupkan agama Allah, mereka mengetahui dan mereka merasakan bahwa di sekelilingnya ada kesulitan, entah itu kelaparan, entah itu persoalan yang lain dan lain sebagainya. Jarang sekali orang yang lapar itu teriak, saya lapar, saya lapar, saya lapar. Jarang. Tahu dari mana kalau kita itu dia itu lapar? Coba tulis di kolom komentar. Nah, kelaparan itu banyak yang terjadi karena dengan keadaan, teman-teman, karena ada sebuah peristiwa ataupun musibah. Kenapa banyak sebuah peristiwa, musibah, bencana alam yang terjun itu di makanan logistik? Karena kita tahu mereka membutuhkan itu. Maka dari situ orang-orang yang merasa kaya, disitulah mereka berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Tetapi kaya yang seperti apa? Kaya itu sebenarnya adalah kaya hati. Kaya materi
itu hanya merasa. Karena apa? Apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya itu adalah sebuah titipan. Kalau hanya titipan, kenapa harus kita yang merasa? Kalau itu semua titipan, kenapa kita dibilang kaya? Karena yang namanya titipan pasti nanti akan diambil. Maka dari situlah hakikatnya adalah kita hanya merasa kaya, sehingga apa yang kita rasakan itu bisa terasa kepada orang lain. Maka dari situlah agama mengajarkan untuk kita bersedekah dengan apa yang kita bisa, bukan bersedekah dengan apa yang kita punya. Kalau kita bersedekah dengan apa yang kita punya, ya kita nggak sedekah-sedekah. Inilah yang perlu kita rubah mindset pemikiran kita. Ya, kalau kita bersedekah dengan secara akademis, wah repot. Kalau kita bersedekah dengan cara akademis, itulah baru luar biasa. Karena orang lapar itu tidak butuh dengan ucapan, tapi dengan tindakan. Apa? Diberikan makanan, sehingga kelaparan itu pun juga bisa teratasi. Kalau hanya sebentar ngomong, kalau lapar makan, dia tahulah siapkan makanan itu sehingga dia bisa makannya. Itulah. Nah, mungkin nggak perlu saya jabarkan terlebih panjang ya, karena teman-teman udah bisa mentelaah mana yang harus kita lakukan untuk bisa mengatasi sebuah persoalan kehidupan dan ekonomi. Maka dari situ perkuatlah keimanan kita, perkuatlah ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauhi larangan Allah dan jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajarlah ilmu yang bermanfaat, jangan belajar ilmu yang bisa memanfaatkan manusia, tapi belajarlah ilmu yang bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Jangan belajar ilmu yang memanfaatkan orang lain, apalagi ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan aturan-aturan. Ya, tapi saya kembalikan kepada para teman-teman, saya hanya mengingatkan. Kurang lebihnya itu saja kajian kali ini. Semoga dengan ini bisa sedikit teman-teman paham. Perbaiki sholat, perbaiki akhlak, dan selalu mengingat Allah. Semakin kita mengingat Allah, insya Allah Allah akan selalu ingat kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.